Extra part The Wedding. Cuaca hari itu terlihat bersahabat. Langit biru cerah dengan iring-iringan awan putih. Angin sepoi-sepoi membelai sepasang insan dengan senyum bahagia mengembang di wajahnya. Keduanya memancarkan cinta yang bisa dilihat semua orang yang hadir di pesta pernikahan mereka. Anna terlihat cantik dengan tawa berderai di antara sahabat dan keluarganya. Begitu juga dengan Lee So-hyuk yang tengah berbincang dengan sahabat-sahabatnya. Sesekali ia akan melirik istrinya dengan sorot mata penuh kerinduan. Tak memperdulikan jarak yang hanya memisahkan mereka sebesar 5 meter. Dan itu tentu saja sukses mendapat godaan dari kedua sahabatnya. Jason yang jauh-jauh datang dari Paris dan juga Kim So-ju, sang pengacara yang tak henti-hentinya menggoda kedua mempelai. Tapi sayang, Eric tidak bisa hadir di acara pernikahan mereka karena sedang disibukkan dengan pameran lukisannya di luar negeri. Jadi, sekarang apa boleh aku memelukmu? Goda So-ju sambil merentangkan tangan ke arah Anna yang baru saja bergabung dengan mereka. Tentu saja, sekarang aku sudah mandi. Anna menerima pelukan So-ju sambil tertawa, disusul oleh Jason yang juga memeluknya untuk mengucapkan selamat. Aku tahu dari pertama kali melihat kalian kalau akhirnya akan seperti ini, ucap Jason sambil menatap keduanya. Dr. Lee tersenyum dengan tangan merangkul bahu istrinya mesra. Dia mengingat pertemuannya dengan Anna yang berawal dari kesalahpahaman Alice, yang mengira kalau dirinya adalah ayah anak itu. Tapi kesalahpahaman itu rupanya sebagian kecil dari rencana Tuhan yang akhirnya menyatukan mereka berdua. Terima kasih, kalian berdua adalah orang-orang yang berjasa untuk hubungan kami. Anna menatap keduanya dengan tulus seperti biasanya. Tentu saja, kalian berhutang kepada kami untuk itu. Jadi, kalian bisa membayar itu dengan mengatur kencan untuk kami berdua, ucap So-ju yang terlihat tampan dengan balutan jas berwarna biru tua dengan senyum lebar. Tak kalah lebar dari Jason yang gagah dengan jas abu-abu mudanya. Kalian itu seharusnya sudah memikirkan untuk menikah, bukan hanya berkencan. Wow, lihat ini siapa yang berbicara. Orang memang berubah kalau sudah menikah. Jason menggelengkan kepala sambil menatap Dr. Lee dan Anna yang tersenyum. Padahal dulu dia yang paling sering berkencan di antara kita, ucap So-ju yang mendapat anggukan dari Jason. Jangan percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Tentu saja aku percaya dengan mereka, ujar Anna membuat suaminya menganga tak percaya, berbeda dengan kedua sahabatnya yang tertawa mendengarnya. Anna membalikkan tubuhnya dan seketika senyumnya melebar setelah melihat seorang perempuan cantik berbalut gaun biru muda yang tersenyum ke arahnya. Kak Ayu. Anna langsung memeluk perempuan yang telah menjadi masa lalu suaminya dan kini telah menjadi salah satu sahabatnya. Selamat atas pernikahannya, kamu terlihat sangat luar biasa hari ini, Ayumi berkata dengan senyum mengembang dan mata menatap Anna dengan takjub karena kecantikannya. Aku kira kau tidak akan datang, ujar Dr. Lee sambil memeluk Ayumi ringan. Aku datang secepat yang aku bisa. Aku langsung datang ke sini setelah tugasku selesai. Semua orang kini menatap ke arah belakang di mana suara deheman itu berasal. Jason dan So-ju terlihat mengangkat alis mereka dengan senyum mengembang dan mata berbinar menatap Ayumi membuat Dr. Lee tersenyum mengerti. Aku hampir lupa. Dr. Lee memberi isyarat dengan kepalanya agar kedua sahabatnya itu mendekat, yang langsung membuat keduanya berjalan dengan cepat ke arah mereka. Kenalkan, ini teman sejawatku di rumah sakit. Dr. Lee menatap kedua pria itu yang tak sabar untuk berkenalan dengan gadis cantik bergaun biru. Dr. Ayumi. Halo, aku Kim So-ju yang pertama kali mengulurkan tangannya, tapi seketika dia menganga sambil menatap Ayumi, kemudian menatap Dr. Lee yang tengah menahan senyumnya. Ayumi? Tanyanya dengan wajah tak percaya. Iya, Ayumi. Dr. Lee dengan sengaja mengatakan nama gadis itu dengan terputus-putus, membuat pengacara tampan itu membuka mulutnya kemudian mengangguk mengerti. Ayumi. Ayumi hanya bisa tersenyum sambil menjabat tangan Kim So-ju dengan wajah bingung akan reaksi pria itu ketika mendengar namanya. Bukan hanya Kim So-ju yang terlihat terkejut mengetahui nama gadis cantik itu, Jason pun terlihat sama terkejutnya. Ayumi? Ucap Jason sambil menggenggam tangan Ayumi yang kembali mengangkat alisnya. Jason, namaku Jason. Dan dia... Jason menunjuk Kim So-ju yang masih belum terbangun dari keterkejutannya. Kim So-ju. Pengacara tampan itu mengangkat tangannya ketika menyadari kalau dia belum menyebutkan namanya tadi.
Mereka berdua adalah sahabat-sahabatku dari dulu. Ayumi mengangguk mengerti, tapi matanya terlihat menyisir seluruh ruangan mencari seseorang yang ia harap bisa ia temui di pesta ini. Sahabatku yang satu lagi. Ayumi langsung menatap Dr. Lee penuh harap, membuat pria itu merasa tak tega untuk memberitahunya. Dia tak bisa datang karena sedang sibuk dengan pamerannya. Beberapa saat Ayumi terdiam, terlihat kecewa, tapi kemudian dia tersenyum sambil mengangguk mengerti. Kak Ayu, kakak sudah makan? Kakak mau kan temenin Ana dan Rama makan? Ana belum makan apa-apa dari pagi. Ana menarik Ayumi pergi untuk bergabung makan bersama dengan Rama dan Juni, meninggalkan para pria yang tengah menatapnya dengan penuh simpati. Jadi dia Ayumi? Dr. Lee mengangguk menjawab pertanyaan Jason dan Soju yang masih menatap Ayumi yang kini telah duduk di meja dengan senyum mengembang. Kini aku tahu kenapa Sungwon bisa hancur seperti sekarang. Dia gadis yang sangat cantik dan sepertinya sangat baik. Ucap Soju membuat ketiganya membuang napas berat mengingat nasib percintaan sahabatnya mereka. Ana duduk di meja bulat bertaplak putih dengan buket bunga bulat cantik di tengahnya. Rama, Juni, dan Bian bergabung bersamanya, dan Ayumi yang kini telah tertawa melihat ulah Rama dan Juni. Di seberangnya terlihat ibu mertuanya tengah menjamu keluarga besar Lee, sedangkan ayahnya dan ayah Dr. Lee tengah berbincang dengan beberapa rekan bisnis mertuanya itu. Di meja lain, Ana melihat ibunya sedang berbincang dengan Mama Sri, Papa Paul, Sandra, dan juga Jared yang merupakan kejutan lain yang Ana terima dari suaminya yang dengan sengaja mengundang mereka semua. Terdengar suara tawa Alice yang renyah ketika bercanda dengan Sean. Gadis itu begitu gembira ketika bertemu dengan Sean dan yang lainnya. Betapa dia merindukan sosok-sosok yang telah membesarkannya selama ini. Ana tersenyum bahagia melihat keluarga dan sahabatnya saat ini tengah berkumpul dengan senyum di wajah masing-masing di hari pernikahannya. Hari yang selama ini hanya menjadi mimpi, tapi kini mimpi itu semua telah menjadi kenyataan. Dan orang yang telah mewujudkan mimpinya adalah pria tampan yang kini tengah berjalan ke arahnya dengan senyum dan sorot mata penuh cinta menatapnya. Hati Ana kembali berdesir ketika mengingat ucapan janji pernikahan Dr. Lee beberapa saat lalu. Tuhan telah mempertemukan kita pada masa-masa sulit. Tertatih, kita mencoba saling mengobati, saling menghibur dalam diam, sampai akhirnya dengan perlahan tapi pasti cinta hadir di antara kita. Kesederhanaan, ketegaran, dan kasih sayangmu telah membuatku jatuh cinta, mengisi setiap relung hatiku. Dan dengan cinta yang kumiliki dan atas nama Tuhan, aku, Lee Soyuk, berjanji akan mencintai, menjaga, dan menghormatimu, Anastasia Wibisana, seumur hidupku. Kita akan tertawa dan menangis bersama, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mencintai sampai maut memisahkan. Hati Ana bergetar dipenuhi cinta saat mendengar itu. Tak bisa berkata apa-apa hingga gilirannya tiba untuk mengucap janji. Ia tak menjanjikan banyak kepada pria itu selain akan mencintai, menghormati, dan mengabdi sebagai seorang istri selama sisa umurnya. Sudah selesai makannya? Tanya Dr. Lee tibanya di meja Ana sambil menarik kursi di samping istrinya. Aku menunggumu. Jawaban manis Ana itu sukses mendapat ciuman di pipi dari suaminya yang langsung mendapat protes dari semua yang duduk di meja itu. Kalian berdua, hentikan itu. Apa kalian tidak tahu kalau yang duduk di meja ini jomblo semua? Cerocos Rama yang dapat sautan setuju dari Juni dan Bian. Aku pikir kau akan datang bareng Kevin, ujar Ayumi membuat Rama langsung cemberut. Jangan bahas dia. Semua orang saling pandang terkejut karena untuk pertama kalinya Rama tak ingin membicarakan pria yang selama ini selalu dia idolakan. Jadi gosip itu benar kalau dia pacaran dengan artis baru itu? Tanya Juni membuat Rama menatapnya tajam. Aku tak tahu. Itu hanya gosip. Kevin pasti akan bercerita padaku kalau dia menyukai seseorang. Ayumi berkata membuat Rama terdiam beberapa saat dengan mata menerawang, kemudian mengangkat bahunya sebelum kembali menikmati makanannya, membuat semua orang kembali saling pandang. Kemana kalian akan pergi untuk bulan madu? Juni bertanya berusaha mengalihkan pembicaraan. Rahasia. Bulan madu? Ana menatap Dr. Lee dengan wajah terkejut. Kita pergi bulan madu? Tentu saja kita akan pergi bulan madu. Dr. Lee tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya, membuat pipi Ana memerah. Tapi aku belum menyiapkan apa-apa. Sayang, kau tak perlu menyiapkan apa-apa. Dr. Lee mendekatkan kepalanya ke arah telinga Ana untuk berbisik.
Kau hanya perlu menyiapkan stamina yang kuat. Mata Ana membulat, mulutnya menganga, pipinya semakin merah mendengar perkataan Dr. Lee yang tersenyum jahil. Mama, kenapa pipi Mama merah? Apa Mama kepanasan? Tanya Alice yang baru saja datang bersama Sean, membuat semua orang yang ada di meja itu menatap ke arahnya. Oh, tidak, Mama haus. Ana menyambar air mineral di hadapannya dan menghabiskannya dalam sekali tegukan, membuat Dr. Lee harus menahan tawanya. Mama, Helmoni bilang kalau Mama dan Daddy akan pergi selama beberapa hari. Jadi aku akan tinggal bersama dengan Helmoni dan Haraboji. Tapi malam ini apa aku boleh menginap di sini bersama Nenek Sri dan Sean? Eyang Ti juga menginap di sini. Boleh kan? Boleh kan? Alice yang hari ini terlihat cantik dengan gaun berwarna salem menatap ibunya dengan wajah memohon. Mata bulatnya terlihat memelas seperti anak kucing, membuat semua orang yang melihatnya tersenyum gemas dan tak tega untuk menolak apapun permintaan gadis kecil itu. Tentu saja, Daddy akan berbicara dengan Haraboji supaya menjemputmu besok. Yeay, seru Alice sambil melompat-lompat bahagia. Thank you Daddy, I love you. Alice memeluk dan memberi ciuman pipi ayahnya. Bagaimana dengan aku? Hehehe, love you so much Mom. Alice langsung berlari lagi bersama dengan Sean setelah memberikan ciuman kepada Ana yang tersenyum melihat putri kecilnya begitu bahagia hari ini. Tes. Semua orang kini menatap arah di mana Soju telah berdiri sambil memegang mikrofon. Maafkan saya karena seharusnya saya tidak berdiri di depan sini dan memberikan sambutan. Tapi berhubung orang yang seharusnya berdiri di depan sini tidak bisa hadir dan hanya mengirimkan pesan yang sangat panjang dan mengancam akan memukuli saya kalau tak membacakannya di depan sini. Soju mengangkat ponselnya sambil meringis membuat semua orang tertawa. Jadi akhirnya saya berdiri di depan sini mewakili sahabat-sahabat yang lainnya. Sebelumnya, saya minta maaf kepada keluarga Ana yang mungkin tidak begitu mengerti bahasa Korea. Soju membungkukkan badannya ke arah meja keluarga Ana. Atau mungkin, Eli sayang, kau bisa menerjemahkannya untuk mereka. Soju menatap Alice yang duduk di meja bersama dengan keluarga besar Ana. Oke, seru Alice sambil mengacungkan jari jempolnya membuat semua orang tersenyum. Bagus. Karena kau lebih pintar dalam bahasa Korea daripada ibumu. Semua orang tertawa sambil menatap Ana yang tersipu malu. Baiklah, ini saatnya aku membacakan pesan dari salah satu sahabat mempelai pria, Kim Sung-won, atau beberapa orang mungkin mengenalnya dengan sebutan Eric Kim. Soju sekilas menatap Ayumi yang terlihat menegang mendengar nama pengirim pesan. Selamat atas pernikahan kalian. Maafkan aku tidak bisa datang ke pesta kalian, tapi aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Tenang saja, selain doaku, aku juga mengirimkan hadiah yang aku titipkan kepada Soju dan Jason. Soju menatap kedua mempelai. Hadiahnya ada pada kami, dan itu dari kami bertiga. Ia tersenyum sebelum kembali menatap ponselnya. Kalau mereka mengatakan itu hadiah dari kami bertiga, mereka bohong. Ais, seharusnya aku tak membaca bagian ini. Semua orang tertawa mendengarnya. Soju kembali melanjutkan membaca pesan dari Eric. Dari pertama aku melihat kalian berdua, aku tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Kalian tak akan terpisahkan. Soyuk, kau sangat beruntung karena memiliki perempuan seperti Ana menjadi istrimu. Selain cantik dari luar, dia juga cantik dari dalam. Aku yakin dia akan menjadi seorang istri dan ibu yang luar biasa. Dan Ana, aku sangat menyesal dan merasa kasihan kepadamu karena menikah dengan pria seperti Suyok. Semua orang kembali tertawa mendengarnya sambil menatap Suyok yang hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah. Aku sudah mengenalnya dari lama. Dia itu Ba. Soju berhenti membaca kemudian menatap Alice yang siap untuk menerjemahkan kelanjutannya. Maafkan aku, sepertinya aku harus sedikit menyensor bagian ini demi kebaikan anak-anak. Tamu undangan kembali tertawa mengerti. Tapi dia adalah Ba yang setia. Dia setia kepada sahabat-sahabatnya. Dia setia kepada keluarganya. Dan walaupun aku ragu dia setia kepada mantan-mantannya, tapi aku yakin dia akan setia kepadamu. Dia juga akan menjagamu dengan sangat baik. Dia adalah pria yang bisa kau andalkan untuk menemanimu seumur hidup.
Dia akan menjadi ayah yang luar biasa untuk Elis dan adiknya nanti. Walaupun Elis selalu mengatakan aku jauh lebih tampan, dan dia benar, aku jauh lebih tampan. Uncle Eric paling tampan, teriak Elis membuat semua orang kembali tertawa. Bagaimana denganku? Apa aku lebih tampan dari ayahmu kan? Tanya Soju sambil menatap Elis dengan mata berbinar. Daddy lebih tampan. Aku menyesal bertanya. Gelak tawa kembali terdengar. Baiklah, aku akan kembali membaca pesan ini. Seperti yang ku bilang di awal kalau pesannya sangat panjang kan? Tapi tidak usah khawatir, hanya tinggal sedikit lagi dan pengantin baru kita bisa pergi berbulan madu. Ana menunduk sambil tersenyum dengan pipi memerah membuat Dr. Lee terlihat gemas menatap istrinya yang pemalu. Tapi dia lebih beruntung dariku karena akhirnya bisa bersatu dengan cinta sejatinya. Dia lebih beruntung karena bisa menghabiskan sisa hidupnya di samping perempuan yang dia cintai. Buat kalian berdua, jangan sia-siakan waktu kalian dengan pertengkaran-pertengkaran yang tak penting. Isi setiap hari dengan cinta dan saling percayalah satu sama lain. Aku yakin kalian akan berhasil menghadapi semua masalah di masa depan. Aku akan selalu mendoakan semoga kalian berdua diberi kebahagiaan dan selalu dipenuhi oleh cinta. Sekali lagi selamat untuk pernikahannya. Soju mematikan ponselnya dan kembali menatap ke depan dengan mic masih di tangannya. Soyuk, Ana, selamat untuk pernikahannya. Selamat berbahagia. Berikan kami keponakan yang banyak. Fighting. Soju menutup sambutannya yang disambut riuh tepuk tangan dari tamu yang hadir dan juga kedua mempelai. Pesta pernikahan itu terus berjalan dalam suasana kekeluargaan yang kental. Kebahagiaan mengisi setiap ruang dan udara di sekitar mereka. Sampai akhirnya kedua mempelai siap untuk pergi berbulan madu. Ana telah berganti pakaian menggunakan dress selutut berwarna putih yang tak kalah cantiknya. Mereka kini tengah berpamitan kepada keluarga dan sahabat. Dan juga putri kecil mereka Elis yang sempat merengek ingin ikut pergi tapi kemudian diam setelah Dr. Lee berjanji kalau mereka akan pergi berlibur bertiga lain waktu. Bersenang-senanglah, tidak usah mengkhawatirkan Elis, kami semua akan menjaganya. Tuan Lee berkata yang dapat anggukan dari semua orang, membuat perasaan Ana sedikit tenang karena harus meninggalkan Elis untuk pertama kalinya. Ingat, kalian harus bersenang-senang dan kami harap secepatnya kami mendapatkan kabar baik. Lanjut Tuan Lee membuat semua orang tertawa. Tidak usah khawatir, aku akan berjuang. Fighting, seru Soju dan Jason, membuat Ana hanya bisa menunduk dengan pipi memerah. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Untuk terakhir kalinya Ana dan Dr. Lee membungkukkan badan, kemudian masuk ke dalam mobil. Dari jendela mobil yang terbuka, Ana menatap satu persatu wajah keluarga dan sahabatnya yang kini terpampang kebahagiaan di wajah mereka semua. Ia tersenyum kemudian melambaikan tangan yang dibalas lambaian dari semuanya. Diiringi senyum dan doa dari keluarga dan sahabat, mereka berdua pergi menyongsong masa depan yang akan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang serta kebahagiaan. Ana tersenyum sebelum akhirnya menatap pria yang telah menyelamatkan hidupnya, pria yang mencintainya dengan segala kekurangannya, dan pria itu kini telah menjadi suaminya yang akan ia cintai sampai maut memisahkan.